Tinggal dikit lagi kita dah. Wahanutur ruh al-qudsi fi sirri. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hanutur ruhil qudsi fi sirri. Toko atau tempat kerjanya ruh kudusi fi sirri, di dalam rahasia, kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudusi, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Al insanu sirri, manusia itu rahasiaku, wa ana sirruhu, dan aku rahasianya. Wa mata'uhu ilmul haqiqah, modalnya adalah ilmu haqiqah. Wa huwa ilmu tauhid, adalah ilmu tauhid. Jadi bab yang terakhir penjelasan tentang masalah toko atau muamalahnya arwah-arwah atau ruh-ruh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ada yang dikatakan ruh jasmani, ada yang ruh ruhani yaitu kolbu, ada yang dikatakan ruh sultani yaitu fuad. Yang terakhir adalah ruh kudusi yang sering saya sampaikan, kudus, ruhul kudus itu. Ruhul kudus semua sebenarnya untuk kita orang Islam, tapi justru di kalangan orang Islam tuh ketika mengatakan ruhul kudus akan-akan bahasanya itu tidak ada lazim. Yang mempunyai kata-kata itu bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Orang Kristen kan ruhul kudus. Padahal yang mempunyai itu hakikatnya kita sebenarnya Islam. Karena kita seluruh orang Islam itu mempunyai ruhul kudus. Ruhul kudus itu adalah sirri, rahasia yang ada di kolbu. Ini termasuk ruhul kudus orang Kristen yang lazim. Yang lazim mengatakan itu orang Kristen. Nah, balik dengan masalah orang Kristen ini termasuk karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu bisa mengislamkan orang yang sudah wafat Kristen. Itu termasuk karomahnya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi dalam satu kitab itu diceritakan bahwa orang Kristen mati itu dibangunkan oleh Syekh, bangun, hidup kembali. Beliau itu bertanya, mengapa kau tuh sampai mati dalam keadaan Kristen? Karena apa? Mengapa engkau tidak beriman dengan Rasulullah? Itu bahasanya itu. Cuma mengimani siapa? Mengimani Nabi Isa. Oh gitu. Apa alasan dia? Alasan dia karena Nabi Muhammad itu tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi bahasa Syekh Abdul Al-Jilani, tidak usah nunggu Nabi Muhammad. Ini kok saya yang menghidupkan kamu. Jadi setelah hidup, dia itu bercerita dengan anak-anak. Jadi singkat cerita dihidupkan oleh Syekh Abdul Al-Jilani, dihidupkan. Setelah hidup, dia bertemulah dengan anak-anak dan saudara-saudara yang lain. Apa kata beliau? Kamu jangan masuk Kristen. Nanggung kalau bahasa itu sengsara gitu Kristen itu. Dari mulai masuk kubur itu sampai detik ini saya tuh selalu disiksa. Itu. Jadi cukuplah aku yang merasakan siksaan itu, kata orang Kristen tadi. Cukuplah aku yang merasakan siksaan itu, kata orang yang berkristen. Kamu jangan, mulai detik ini kamu ikutilah agamanya Muhammad dan kamu ikutilah Syekh Abdul Al-Jilani.
Jadi singkat cerita, kata orang yang mati kau tadi, wahai Syekh, bisa dak aku kok kini kok sebelum aku mati kembali, aku masuk Islam? Bisa. Nah, maka syahadatlah beliau. Syahadatlah beliau. Nah, itu. Ini termasuk salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan dia bisa mengislamkan orang yang sudah mati. Hidupkan, masuk Islam, mati lagi. Itu termasuk karomahnya Syekh Abdul Al-Jilani. Jadi banyak sekali karomah-karomah beliau itu. Jadi kalau tingkatan para wali itu namanya tingkatan para wali itu karomah. Tingkatan seperti kita orang-orang awam, tingkatan orang-orang santri itu maunah. Kalau tingkatan para nabi, para rasul itu mukjizat. Ini termasuk karomahnya para wali-wali kita macam itu. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi bahasa beliau itu ingin menunjukkan, jangankan Nabi Muhammad kata dia, aku ini umatnya bisa, apalagi Muhammad, itu maksudnya itu. Karena Nabi Muhammad, kalau nabi-nabi yang lain itu dia bisa menguasai cuman bahasa sekian bahasa. Tapi kalau Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu seluruh bahasa apapun beliau itu tahu. Itu loh. Jadi bahasa itu Syekh Abdul Jilani itu ingin menunjukkan bahwa jangankan Nabi Muhammad kecil, ketika Nabi Muhammad itu ingin dikehendaki oleh Allah, Nabi Muhammad itu menghidupkan orang yang sudah mati. Kini itu kata saya itu, iko, aku ini pengikutnya, aku bisa, itu maksudnya. Ini karena apa? Karena saat itu Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak, tidak ada yang bisa menghindari daripada kehendaknya Allah Ta'ala. Salah satunya adalah bentuk karomahnya Syekh Abdul Al-Jilani itu. Jadi cerita ke Kristen tadi. Jadi balik ke situ. Jadi yang sering kita dengar justru Ruhul Kudus itu dikatakan oleh orang-orang yang Kristen. Kita Islam agak-agak janggal. Padahal pemiliknya gitu. Jika dikatakan, jadi tokohnya atau muamalahnya Ruh Kudus itu di dalam rahasia. Karena di situ dikatakan oleh difirmankan oleh Allah di dalam hadits qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Ini sesuai dengan kaidah Nabi, al mukmin miratul mukmin. Mukmin itu adalah pantulan dari mukmin. Jadi bahasa itu kalau kita katakan, mukmin ini adalah pantulan daripada Allah Ta'ala. Al mukmin miratul mukmin. Jadi pantulan atau cerminnya mukmin. Yaitu modalnya tidak lain tidak bukan adalah ilmu hakikat, ilmu kenyataan, bahasa nyata. Nah, itu. Jadi makanya besok kita akan bertemu di bab yang ke pasal yang keempat. Ini oleh beliau ini ilmu itu terbagi menjadi 12 lagi diringkas menjadi 4 juga. 4 itu isinya juga 12 lagi. Besok kita bertemu. Kita bahas ini dulu. Ilmu hakikat itu adalah ilmu tauhid. Wa muamalatuhu, dan muamalahnya atau cara kerjanya, mulazamatul asma'i tauhid, melazimkan asma tauhid, menyebut tauhid, asma tauhid. Wahya al arba'atul akhirah bilisan sirri fi sirri bila nutkin, yaitu 4 yang akhir dengan lisan yang sir, fi sirri di dalam rahasia, di dalam sir, bila nutkin dengan tanpa mengucap. Inilah dikatakan oleh kalangan ahli-ahli tasawuf adalah sirul asror. Itu namanya sirul asror. Dalam kalangan ilmu tasawuf dikatakan oleh ahli-ahli tasawuf adalah bila nutkin, bila hurufin, itu namanya sirul asror. Selalu menyebut, tapi tanpa adanya cuma raso di situ. Itu. Inilah dikatakan pantulan. Jadi orang-orang yang sudah musyahadah kepada Allah, ini bukan berarti dia itu lagi berhadapan dengan Allah, tidak. Dia itu melihat jamal dan melihat jalalnya Allah Ta'ala. Bukan berarti dia lagi berhadapan dengan Allah, bukan. Jadi yang dipandang itu hanya keindahan Allah, hanya keagungan Allah. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke situ, tidak mungkin di situ akan masuk sifat takabur. Tidak mungkin akan masuk sifat-sifat yang tercela. Yang ada orang-orang
yang masuk ke makom yang sudah memandang jamal Allah, memandang jalal Allah, itu hanya sifat ketawaduan yang ada. Jadi makanya akhirnya apa? Di dalam dirinya itu tumbuh apa? Tumbuh dengan penuh dengan bentuk kasih sayang dalam kalbunya. Jadi memandang orang itu tidak ada yang apa gitu. Karena apa? Yang dipandang itu cuma Allah, cuma jalal sama jamal, keindahan dan keagungan Allah. Itu. Karena ini salah satunya adalah bila nutkin, tanpa adanya ucapan. Jadi selalu merasa. Bukan berarti dia itu berzikir. Berzikir teman, kalau di kalangan ahli tasawuf adalah sirul asror. Bila nutkin, bila hurufin, tanpa ada ucapan, tanpa adanya huruf, tapi raso yang ada di situ. Terus kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Ta'ala, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar, dan andai kamu mengeraskan bil qawli dengan ucapan, fa innahu, maka sesungguhnya Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui dengan rahasia, ya akhfa ya rahasia. Jadi makanya di kalangan itu ceritanya dalam kitab Syarah Ahli Kam, ada orang yang berzikir secara sir, ada orang yang berzikir secara jahar. Jadi di situ bermacam-macam. Seperti Sayyidina Umar, Abu Bakar itu berbeda-beda. Ada yang sir, ada yang keras. Itu silakan. Tapi walaupun di situ tetap Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Di situ. Wala yuttali'u alaihi khairullah Ta'ala, dan tiada tampak alaihi atasnya khairul Ta'ala selain Allah Ta'ala. Ini dikatakan tadi, yang ada hanya jamal Allah, yang ada adanya jalal Allah. Adanya di situ adalah keagungannya Allah, yang ada hanyalah keindahannya Allah. Tadi tidak ada lagi pandangan selain Allah, karena wala yutali'u alaihi khairullah Ta'ala. Makanya dalam tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang sudah sampai ke makom itu tidak ada lagi pandangan yang lain, pandangannya hanya bentuk kasih sayang sama orang, seperti yang pernah saya ceritakan, Gus Dur, seperti Abah Guru Sekumpul, termasuk orang-orang yang sudah sampai ke makom itu sir. Karena apa? Karena di situ sudah kuatnya ruh, sudah kuatnya secara kalbu orang-orang itu. Wa amma ribhuhu fa dhuhuru tiflil ma'ani. Dan adapun keuntungannya, fa dhuhuru tiflil ma'ani, terlahirnya tiflil ma'ani. Maksudnya di situ diibaratkan oleh Syekh Abdul Al-Jilani adalah tiflil ma'ani itu anak-anak atau pemuda-pemuda yang sangat gagah, perempuan-perempuan yang sangat cantik. Jadi ibarat kita itu, ketika kita melihat orang yang begitu cantik, orang yang begitu gagah, pasti kita terpesona. Ketika kita melihat seseorang yang begitu gagah, begitu cantik, pasti kita terpesona. Pandangan kita tidak akan lagi kemana-mana. Begitulah orang-orang yang sudah musyahadah itu macam itu. Jadi diibaratkan apa? Diibaratkan tidak mungkin memandang selain Allah, tidak lagi memandang selain Allah. Kenapa? Diibaratkan di situ dikiaskan atau dikatakan oleh Syekh, diibaratkan tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu bayi. Secara maknanya apa? Yaitu pokoknya pandangan itu pandangan apa? Pandangan yang dipandang keindahannya Allah, keagungannya Allah. Tidak ada lagi mengagungkan makhluk, keindahan makhluk, tidak ada lagi. Karena di situ diceritakan tadi, wala yutali'u alaihi khairullah Ta'ala. Tidak ada lagi di situ. Ya tampak, datik yang tampak, tidak ada yang kelihatan kepada orang itu selain Allah. Itu di situ. Ini termasuk keuntungannya. Itu. Keuntungannya orang-orang yang sudah sampai ke situ, dia yang dipandang cuma jalal sama jamal. Wa musyahadatuhu, dan musyahadah iya, ya, musyahadah iya, wa muayanatuhu, dan melihat jelas iya. Nah, wa nadhuruhu ila wajhillahi ta'ala,
jalalan wa jamalan. Nah, itu disebut tadi. Dan memandangnya ila wajhillahi ta'ala, kepada wajah Allah ta'ala, jalalan wa jamalan, keagungan dan keindahan, bi'aini sirri, dengan pandangan rahasia atau pandangan sir. Apa? Basiroh, mata batin atau mata hati, bukan mata secara mata zahir. Itu di situ. Jadi yang pandangannya itu pandangan jalal Allah sama jamal Allah. Wujuhi kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhi yauma idzin, ada wajah-wajah hari itu, nadhiratun, berseri-seri, ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhiratun, mereka memandang. Termasuk besok di padang mahsyar ini dikatakan wujuhu yauma idzin nadhirah, itu berseri-seri apa? Inilah yang termasuk pandangannya berseri-seri, yang ada tanda wajah. Ya, berseri-serinya itu orang-orang yang betul-betul sampai ke maqam musyahadah, muayanah, ya, yang sampai ke tadi memandangnya secara mata batin, tidak ada memandang selain Allah, yang ada hanya pandangan Allah. Tetapi seandainya saat itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala sesuatu bentuk bentuk yang dipandang Allah, tetapi di situ ada maksud dan ada tujuan Allah, berarti tinggal kita di situ merasakan apakah hari itu kita disuruh kembali ke syariat atau tidak. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, ibarat kita macam kok, kita sudah dihadirkan oleh Allah bahwa seluruh perbuatan baik, perbuatan buruk itu, qadar baik, qadar buruk itu dari Allah. Tetapi umpamanya kok, mohon maafnya, ada perampok datang atau begal datang, atau begal kita merampok itu di jalan. Nah, padahal kita sudah tahu itu memandangnya itu. Kita pandangan kita cuma pandangan jamal Allah, pandangan jalal Allah. Tapi saat itu Allah Ta'ala menghadirkan dalam qalbu kita itu apa? Seandainya Allah Ta'ala saat itu memandang kita, menghadirkan dalam hati kita itu pandangan lawan, berarti apa saat itu? Saat itu kamu suruh kembali ke bab syariat berarti. Itu jadi kita tinggal sama, karena apa? Karena di situ juga kembali ke apa? Itu juga takdir, bagian daripada takdir. Makanya kalau kita sampai ke bab-bab yang lain, di situ ada wujudi atau wajdi. Jadi di dalam kolbu ada fuad, ada wajdi, ada hayalan, itu banyak, ada sofa, itu di situ. Jadi seandainya saat itu kita sudah memandang, orang-orang itu sudah sampai ke maqam musyahadah, yang dipandang hanya jamal Allah, hanya jalal Allah. Tapi di suatu perjalanan dia itu dihadirkan oleh Allah, perbuatan rampokan kepada dia, perbuatan pembegalan daripada dia. Apa yang dihadirkan Allah Ta'ala saat itu? Kalau memang dihadirkan Allah Ta'ala saat itu apa? Lawan, berarti apa? Tujuannya untuk balik ke syariat. Itu. Jadi itu juga bagian daripada apa? Jamal Allah. Daripada apa? Jalal Allah. Itu di situ. Sama. Jadi kita itu tetap ada kalanya kita tetap macam itu, tapi ada kalanya dihadirkan oleh Allah, kita tetap kembali ke syariat. Tuh. Tanya. Ya. Jadi ketika ada seorang di jalan itu dirampok begal, itu kan termasuk takdir ya? Termasuk. Itu terlari kan bagaimana? Hah? Ya. Terbaik. Apanya? Ya kata saya tadi, tergantung kita itu macam mana dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang hari itu kita bahasa dalam hati kita tuh ditimbulkan oleh Allah, timbulnya apa? Lawan, berarti lawan. Ini juga apa? Ini juga ketika melawan, ini bagian dari takdir. Itu maksudnya. Jangan pula kita nunggu, tidak bisa. Tergantung kita itu. Hari itu dihadirkan oleh Allah atau apa? Kalau memang mengalah ya mengalah, kalau memang dilawan ya dilawan. Karena itu semuanya, ini bahasanya itu keluar dari takdir yang satu dan akan menemui takdir yang lain atau yang kedua. Itu sama juga dari situ. Bukan berarti kita cuma tunak, enggak. Tergantung apa di situ koneknya gitu. Lawan ya lawan. Jangan pula kita ini takdir Allah. Udah bisa. Memang betul semuanya itu takdir Allah. Baik buruk itu dari Allah. Tapi saat itu apa yang ada dalam kalbu gitu?
Jangan pula kita cuman maksudnya ini takdir Allah. Udah bisa, tergantung dari apa yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam kalbu gitu. Melawan. Itu yang kata saya tadi, berarti saat itu kamu hanya dituntut oleh Allah kembali ke syariat. Apa? Adanya perbuatan zahir. Apa? Bentuk perlawanan. Tuh. Nah, termasuk orang-orang yang apa? Yang menjaga hartanya. Ya, ini termasuk mati syahid. Sudah itu larinya macam ini kita kemarin itu lagi masuk ke Allah itu ada memandang kita memandang kalbu. Memang kalbu sama dengan itu. Jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu di situ. Tergantung. Makanya bahasa itu ada kalanya tuh Allah Ta'ala tuh hanya ingin melihat kami itu hanya kembali ke syariat. Ada kalanya kembali syariat. Karena apa? Karena antara hakikat dengan syariat itu tidak bisa pisah. Jangan pula mentang-mentang bahasa sama dengan perbuatan itu. Jangan pula kita tuh merasa sudah sampai ke ilmu hakikat, sudah sampai ke ilmu musyahadah, sehingga kita tinggalkan zahir, sehingga kita tinggalkan syariat. Itu salah. Sama dengan itu, seandainya kita dihadirkan dengan peristiwa yang macam itu, jangan pula kita itu bahasa itu ini takdir Allah, hanya diam. Padahal orang itu sudah mengobrak-abrik rumah kita. Tergantung hati kita itu. Kalau memang saat itu hati kita itu dihadirkan oleh Allah, lawannya lawan. Berarti apa saat itu? Saat itu kamu hanya diperintah oleh Allah kembali ke syariat. Apa buktinya pas syariat? Adanya bentuk perbuatan daripada zahir. Tidak boleh cuma kita duduk dengan orang mengacak-ngacak rumah kita. Awalnya benar itu, memang benar kita harus macam itu. Kalau orang sudah sampai musyahadah loh, tetap baik buruk itu dari Allah. Tidak bisa. Karena itu kembali ke iman. Tapi orang-orang sampai macam itu, kalau kita kan masih pemula lah. Masih pemula. Cuman harus belajar sampai ke situ. Karena ketika kita tidak belajar sampai ke khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk itu dari Allah, itu akhirnya lagi seakan-akan Tuhannya dua itu loh maksudnya. Kalau kita matangkan iman semacam itu, akhirnya ada Tuhan keburukan, ada Tuhan kebaikan. Itu akhirnya macam itu lagi. Tapi ketika kita sudah sampai ke makom musyahadah, makom hakikat, tergantung saat itu Allah Ta'ala tuh inginnya apa. Kalau inginnya memang saat itu diam, dia diam, berarti kita memang terpaku. Tapi saat Allah Ta'ala menghendakinya kita melawan, ya melawan. Ya, bukan berarti kita apa. Tergantung. Karena apa? Karena itu juga dihadirkan dari Allah. Rasa yang macam tadi itu juga dihadirkan dari Allah. Rasa itu pun tidak dihadirkan dari Allah. Apapun yang terjadi lagi. Itu dari situ. Jadi kalau ada ulama yang merampok di event itu sudah beda level kan? Bukan beda level. Itu mungkin memang saat itu memang keadaan Allah macam itu. Iya. Bukan berarti dia itu mendiamkan, bukan. Saat itu memang bukan berarti dia hanya terpaku dengan memandang jamal Allah, memandang jalal Allah. Ada juga sebagian macam itu, ada juga. Cuma saat itu memang Allah Ta'ala menghendaki macam itu. Tapi mungkin saat itu kalau memang Allah Ta'ala menghendaki dia itu melawan, tetap melawan. Dicontohkan para wali gitu, para wali 9 itu. Ada yang dirampok ya diam deh, tapi memang sudah sampai makomnya. Ada yang memang sudah melawan. Tergantung makom, tergantung bahasa itu apa yang dihadirkan Allah Ta'ala saat itu. Tuh. Terus bila kaifin dengan tanpa cara, wala kaifiatin dan tanpa cara, wala tasbihin dan tiada menyerupai. Kama qala Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tiada yang menyerupai Allah, syai'un sesuatu, wa huwas samiul basir, dan adalah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi bukan berarti di situ, bukan berarti Allah Ta'ala telah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya jangan sampai kamu itu ketika seseorang itu sudah wanadhuruhnya, musyahadahnya atau memandangnya Allah itu diistilahkan Allah Ta'ala itu diibaratkan anak kecil TV mani, bukan maksudnya itu. Syekh Abdul Jilani ini cuma memandang, bahasa itu mengkiaskan saking bentuk indahnya gitu loh.
Saking indahnya ketika berhadapan dengan Allah itu, bentuk jamal Allah, bentuk jalal Allah itu diibaratkan seperti tiplul ma'ani. Atau bahasanya itu kalau di dalam kitab yang lain itu seperti pemuda yang begitu tampan, wanita yang begitu cantik. Ketika kita memandang pemuda yang begitu tampan, wanita yang begitu cantik, kita tidak akan mengalihkan perhatian kita kemana-mana. Pasti kita akan menatap ke situ. Nah, begitulah pandangan kita kepada jamal Allah, jalal Allah. Di situ. Terus falamma balaghal insanu ila maqsudihi, maka ketika sampainya manusia ila maqsudihi kepada tujuannya, in hasaratil ukul, maka merasa bingung akalnya, watahayyaratil qulubu, dan bingung hatinya, wakallatil alsinu, dan tumpul lisan-lisannya, walam yastati'a, dan tiada mampu ayyukhbiro, untuk menghabarkan anzalika, dari yang demikian itu, li'an Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala munazzahun, bersih atau disucikan, anil misali, dari contoh atau gambaran. Jadi seandainya manusia itu sudah sampai ke situ, penuh dengan kebingungan, penuh dengan rasa bingung. Hanya apa? Hanya seakan-akan lidahnya keluh. Makanya yang kata saya tadi, bisa-bisa ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan peristiwa tadi, macam ulama yang terpaku akhirnya, itu macam itu memang. Dan juga orang-orang yang sudah sampai ke makom itu, ya, itu tidak boleh bercerita, tidak boleh dihabar-habarkan, ya. Hanya macam itu. Tapi memang bukan seharusnya memang macam itu, tapi dia itu tidak mampu untuk menghabarkan cerita itu, gitu. Apa yang dia pandang dengan Allah itu, dengan jamal Allah, dengan jalal Allah itu tidak mampu untuk menghabarkan atau menceritakan dengan hal itu, tidak mampu, karena penuh dengan kebingungan, bingung macam-macam. Jadi orang-orang yang musyahid itu macam-macam. Ada yang pernah saya sampaikan kemarin tuh, orang yang tahu dengan keadaan orang ini meninggalnya besok, itu bagian dari musyahadah. Ada orang itu dia itu mendengar macam-macam, orang yang sudah sampai ke makom musyahadah itu mendengar orang-orang itu ketika digunjing, dia tahu siapa yang lagi menggunjing, itu penuh dengan kebingungan itu. Mengapa ini orang-orang yang macam itu? Tapi makom-makom seperti itu, ini yang berkali-kali saya sampaikan, ini hanya pintu awal. Orang-orang yang sudah sampai ke makom itu kok bersenang-senang situ, tidak akan, kata Syekh, tidak akan menemukan yang 999. Ketika dia itu sampai ke makom musyahadah, sehingga melihat apa yang pernah saya sampaikan, musyahadah itu ada 3, musyahadah alamul malakut, alam lahut, alam jabarut. Itu dia bersenang-senang di situ, leko di situ, padahal tujuan itu bukan itu. Itu tidak akan sampai ke pintu yang 999, karena dia itu sebenarnya 1000 karomah orang-orang yang sampai ke situ. Sedikit lagi, fa idza balagha misal akhbar ilal ulama, maka apabila sampai perumpamaannya akhbar ilal ulama'i, kepada ulama, fayam bagi, maka sayaknya lahum, bagi mereka, ayat hamu, agar mereka memahami maqamatil qulubi, makom-makomnya hati, wa yarhabu, dan memotivasi mereka haqaiqiha, hak-haknya, wa tawajjahu, dan mereka berhadap ila a'lal illiyin, kepada setinggi-tingginya tempat yang paling tinggi, wa yajtahidu, dan beristihad mereka, ila ayasila, agar mereka sampai ila maqami ilmillahi, kepada sampai ke makom ilmu Allah, al-laduni, yang dikatakan al-laduni, wa huwa adalah ma'rifatu zat al-ahadiyyi, mengetahui zat yang esa, min khairi ayata'aradu, dari tanpa menentang mereka, wa yungkiru, dan tanpa mengingkari mereka, hadzal maqami, kepada makom ini, alladzi, yang mana, zakarnahu, yang telah kami sebutkan. Itu di situ. Jadi jelas terakhir
Orang-orang yang makamnya makam sir atau makam musyahadah yang dimodali dengan ilmu tauhid, itulah bahasanya itu yang dikatakan oleh Rasulullah apa al-mu'min mir'atul mu'min al-insanu sirri wa ana sirruhu, itu di situ. Wa alam bisawab. Besok kita masuk al-fasrabi fi bayani adamil ulum. Pasal yang keempat menerangkan bilangan atau hitungannya ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi harus kita capai apa? Ilmu yang dikatakan oleh Syekh tadi apa? Ilmu laduni. Al-Fatihah. Alhamdulillah.